kita mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda Tuhan, kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda-Mu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan yang ke-39. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai kita untuk menghayati bagian yang kadang-kadang bisa salah kita mengerti, yang menyebutkan dalam teks kita bahwa Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang dan seterusnya. Namun ayat yang berikutnya lagi dikatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang anak dengan orang tuanya, ibu dengan anak perempuannya, dan seterusnya. Dan itu harus dilengkapi dengan bacaan yang ada di bawahnya yang mengatakan, jika orang itu lebih mengasihi dunia, mempertahankan nyawanya, lebih mengasihi kehidupan ini daripada mencintai Tuhan, maka di situ masalahnya. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteksnya harus kita hayati. Pemisahan pedang ini dalam penghayatan ketika seseorang itu harus diperhadapkan dengan situasi dan keadaan di mana zaman waktu itu, ketika teks ini dibaca dan dihayati oleh jemaat, mereka sedang menghadapi penganiayaan yang sangat berat. Jadi mereka sedang menghadapi situasi di mana mengikut Yesus berhadapan dengan kematian. Kalau menyangkal Yesus akan berhadapan dengan hidup, masih bisa bernafas. Jadi kalau menghayati konteks seperti itu, apa yang kita bisa lihat? Yesus ingin menegaskan kepada para murid bahwa ada waktunya ketika kamu harus mempertahankan imanmu, kamu akan berhadapan dengan kehilangan nyawamu. Tapi dikatakan, jangan takut. Jangan takut pada apa yang menghilangkan nyawa, tetapi takutlah pada apa yang bisa menghilangkan jiwamu dan menghukummu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pengantar tadi ingin saya mendorong kita untuk menghayati 3 hal dalam bacaan ini. Yang pertama adalah bicara soal Yesus Kristus. Yesus itu bisa dimengerti dalam 2 hal, baik bersama-sama maupun bisa dipisahkan. Maksudnya gini, Yesus itu bicara soal jalan keselamatan. Percaya kepada Yesus, maka kita akan masuk di dalam jalan keselamatan menuju pada kekekalan. Yang kedua adalah jalan kehidupan. Jangan cuma sekedar percaya tetapi tidak menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tadi jalan keselamatan, yang kedua jalan kehidupan. Nah ini bisa jadi satu kesatuan. Murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan harus dua-duanya jadi satu. Tetapi bisa saja bahwa orang dalam pilihan bebasnya, dia tidak percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Tetapi Yesus tetap bisa menjadi jalan kehidupan
dalam perilaku, di dalam nilai hidup yang bisa dijalani dalam kehidupan kita. Sehingga dua-duanya masih bisa dihayati, kalau bahasanya masih bisa masuk gitu. Bisa mau cuman jalan keselamatan plus dengan, bukan cuma ya, jalan keselamatan plus jalan kehidupan, atau ya sudah saya ada mengambil bagian jalan kehidupan, ada value-nya, ada nilai hidup yang bisa dijalani dalam kehidupan kita. Yang kedua, berkaitan dengan energi rasa takut. Jadi gini sahabat yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca satu tulisan, dia katakan ini sebagai pengantar atas tafsir teks kita. Dia bilang bahwa rasa takut itu menggerakkan orang. Rasa takut itu menggerakkan perilaku orang. Dia kasih banyak hal contohnya. Kalau sekarang gampang saja. Di ruangan ini hampir semuanya pakai masker ya. Kalau di depan masih ada yang enggak karena dalam rangka untuk video, jadi biar senyumnya kelihatan gitu. Kenapa kita pakai masker? Takut kalau nulari orang, takut sama ketularan. Minimal kita takut sakit. Kita takut untuk menjadi tidak sehat. Takut itu menggerakkan orang. Karena saya takut nanti saya sakit, maka saya dari manapun akan cuci tangan, kemudian pakai sabun, bahkan kalau perlu sampai di rumah semuanya lepas bajunya dan mandi bersih. Saya takut nanti tidak ada uang untuk pendidikan anak-anak saya, maka saya memasukkan tabungan ini, itu dan seterusnya. Saya takut nanti tidak ada masa depan, maka saya memikirkan untuk ini, itu dan seterusnya. Saya takut, dan ternyata rasa takut itu juga menggerakkan orang di dalam banyak hal. Saya takut kehilangan popularitas, maka orang bisa mengambil langkah supaya tetap saja popularitasnya akan terjaga. Saya takut tidak punya jabatan, maka saya berusaha memasuki jalan supaya jabatan itu masih saya punya, atau saya bisa dapat mungkin dengan cara macam-macam. Bisa saja rasa takut itu menggerakkan perilaku yang baik, bisa saja menggerakkan dalam perilaku yang tidak baik. Rasa takut itu bisa menggerakkan. Bisa saja rasa takut kepada istri itu menggerakkan suaminya untuk setia. Rasa takut seorang istri kepada suaminya bisa saja menggerakkan dia untuk tetap menjadi setia. Pertanyaannya, apakah itu yang sesuai dengan firman Tuhan? Memang ada kok dalam teks. Bahkan kalau banyak laki-laki yang mengatakan, waduh istri saya galak banget, maka saya takut tuh. Saya enggak. Saya tuh enggak takut sama istri. Bapak Ibu tahu kenapa saya enggak takut sama istri dan saya ngomong begini? Karena ini pesanan istri saya. Mas, kalau di depan orang bilang, jangan takut sama istri. Saya nuruti. Oh itu takut ya. Bilang. Tapi waktu saya waktu ngomong begini nih, sampai di rumah istri saya bilang, kamu kok ngomong itu toh di mimbar? Itu kan membuat orang menjadi kepikiran bahwa saya itu galak gitu. Padahal istri saya baik sekali. Itu pesanan istri saya. Saya enggak takut sama istri. Gini, rasa takut, oke, balik ke Alkitab ya ini. Rasa takut itu ternyata menggerakkan orang. Banyak hal yang digerakkan dengan rasa takut. Karena waktu saya belajar ternyata perilaku orang itu paling dasar itu digerakkan dalam dua hal.
Yang pertama itu adalah rasa takut, yang kedua adalah rasa ingin mencapai. Tetapi ternyata yang paling gampang mendorong perilaku orang itu rasa takut. Coba nih Mas Abdiel tuh yang sedang pegang kamera tuh. Kalau kemudian ada parit lebarnya 2 meter, saya bilang, ayo Mas lompat. Nggak bisa gitu. Terus saya ada di sebelahnya, saya bilang, di seberang paritnya saya bilang, Mas ini ada uang 5.000, coba ngempat, dia nggak mau. Ini Mas 10.000, dia nggak mau. 100.000 dia pas nanti takut, nggak bisa nih ngelewati. Coba ketika Mas Abdiel lihat parit itu, tapi sambil di belakangnya dikejar sama anjing yang ngamuk, kira-kira bisa lompat nggak? Itu pasti bisa. Ternyata perilaku orang itu digerakkan dengan rasa takutnya itu kadang-kadang tinggi sekali. Maka di Alkitab dikatakan, kamu jangan takut kepada sesuatu yang bisa menghilangkan atau menghancurkan tubuhmu. Tetapi takutlah kepada Tuhan, itu ayat yang ke-28, yang membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Jadi Tuhan Yesus ingin mengarahkan sumber rasa takutnya itu bukan soal duniawi, tetapi soal takut sama Tuhannya itu. Coba bayangkan, ada orang yang takut kehilangan jabatan, kemudian dia menjual imannya. Dia takut karena popularitasnya, dia jual imannya. Dia takut hal yang duniawi kehilangan, tapi dia tidak takut akan hal yang kemudian hilang dalam kekekalan. Jadi menggeser dari rasa takut atas hal duniawi, bergeser menjadi rasa takut atas kekekalan dan dampak kekekalan hidup. Jadi orang tua harus takut bukan karena rankingnya anak-anak itu rendah, tapi takutlah kalau mereka ranking 1 tetapi dengan cara nyontek. Jangan takut anak-anak nilainya enggak bagus kalau ternyata tes model online yang ngerjakan orang tuanya. Kehilangan nilai kekekalan, itulah yang harus menjadi rasa takut yang sesungguhnya, bukan hal yang duniawi. Hal yang terakhir, sahabat yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan bahwa kamu harus benar, dikatakan setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku mengakuinya di depan Bapakku. Tetapi yang tidak mengakui aku di depan orang lain dan menyangkal aku, maka aku akan menyangkal di depan Bapakku. Tadi saya kembali pada rumusan yang pertama tadi. Bapa Yesus itu bisa dimengerti jalan keselamatan, bisa dimengerti sebagai jalan kehidupan. Nah, bicara soal jalan kehidupan ini bagi siapapun yang percaya Yesus sebagai Tuhan maupun yang tidak, adalah soal hidup di dalam kebenaran. Komitmen yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus artinya hidup di dalam kebenaran. Ada 2 contoh yang saya bisa hayati dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah di saat mengalahkan godaan iblis. Tawaran untuk kekuasaan, fasilitas dan kepemilikan. Itu godaan yang sangat menggoda. Kadang-kadang dengan kuasa kita bisa berbuat yang tidak benar. Kadang-kadang karena kita punya fasilitas, kita hidup dengan cara yang tidak benar. Atau karena keinginan sesuatu, maka kita bisa berperilaku tidak benar. Bahkan, ya ini sekedar contoh, dan saya harus mengatakan hati-hati. Ada orang yang pingin sekali kaya dan kemudian membuat MOU dengan kuasa-kuasa. Jangan dikira kuasa-kuasa itu memberikan kekayaan. Enggak,
Dia itu ngambil dari keturunan-keturunan kita, ditarik ke sini dan kita jadi kaya. Hati-hati dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Kadang-kadang itu menjadi godaan dan tawaran itu. Yesus mengajarkan dan menunjukkan kepada kita, berhati-hatilah dengan tawaran kekuasaan, fasilitas dan kepemilikan. Karena hidup yang kadang-kadang itu kita kompromi dengan tidak benar. Tapi hidup benar walaupun mungkin sulit, tapi di situ kita beres. Yang berikutnya lagi, ketika Tuhan Yesus mulai beres-beres bait Allah, ketika institusi begitu korup, Yesus bersih-bersih dengan cara menunggang balikkan apa yang tidak benar. Kadang-kadang perlu menjadi sedikit keras, baik pribadi maupun juga belajar untuk hidup tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Hidup konsisten dalam kebenaran, walaupun kadang-kadang juga berhadapan dengan teman sendiri. Kadang-kadang harus berhadapan dengan situasi, harus berhadapan dengan banyak hal. Tapi konsisten dalam kebenaran, Tuhan pasti menolong. Dan kita minta supaya hikmat Tuhan memenuhi kita, supaya dalam menjalankan kebenaran itu, kita mendapatkan perilaku yang juga tetap membawa damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Jangan takut dengan hal yang duniawi. Takutlah hal yang bersifat kekal. Amin.